Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, beredar viral video bagaimana si Khosinuddin, ex-HTI, itu melakukan doktrin terhadap anak-anak muda. Bagaimana dia menyiapkan tim cyber untuk membackup seluruh agenda-agenda khilafah yang akan dia jalankan di Indonesia, terutama terkait soal isu-isu propaganda soal Islam yang hari ini katanya menurutnya itu didegradasi, hari ini Islam di Indonesia dimarginalkan. Bagaimana videonya kita lihat secara bersama-sama. Penting ternyata hari ini selain pertarungan hukum juga pertarungan opini, karena itu kita butuh YouTuber ya, influencer, meskipun channelnya kecil-kecil tapi ini seperti lebah gitu ya. Nah, ketika ada tulisan yang memberikan framing dukungan, itu membantu sekali dalam proses persidangan. Bahkan ada perkara tidak jadi kasus karena apa? Dukungan opini di sosial media itu kuat, akhirnya kasusnya nggak jadi naik. Karena setelah saya amati, kriminalisasi itu pasti didahului dengan pengkondisian opini publik. Kalau sudah dianggap nih kiai ini parah, kiai ini rusak, kiai ini cabul, lah, baru nanti masuk ke proses hukumnya. Tapi kalau kiai ini dituding kemudian opini cepat membackup, biasanya nggak jadi tuh. Nah, karena itu hari ini kalau ada YouTuber itu perannya besar sekali, itu juga punya peran. Makanya saya juga sudah menjalin beberapa komunikasi dengan sejumlah channel-channel lumayan lah di Jakarta ya, ada Bang Refli, ada macam-macam lah, Bang Edi dan yang lainnya itu. Ini adalah bagian dari upaya untuk melawan kriminalisasi. Termasuk yang paling masif itu kriminalisasi terhadap, bahkan bukan ada pengembandaannya, ajaran Islam dikriminalisasi. Di antaranya apa? Ajaran Islam tentang khilafah. Lalu saya berulang kali sampaikan, meminjam asas legalitas ini disampaikan Dr. Taufik tadi, kalau mau mengatakan khilafah itu terlarang, maka harus ada dasar hukumnya. Nullum delictum nulla puna sin previa lege bonali. Ya, tidak ada khilafah itu dikatakan terlarang kecuali ada dasar hukum yang menyatakan khilafah terlarang. Kita cek pertama regelingnya atau aturan perundang-undangannya, ada nggak satu pasal yang menyatakan khilafah terlarang, atau barang siapa mendakwakan khilafah maka akan dipenjara 100 tahun misalnya, kan begitu. Ada nggak? Nggak ada. Yang kedua, besihing, putusan badan atau pejabat tata usaha negara, ada nggak putusan PT-an yang menyatakan bahwa menimbang, menegaskan, kami memutuskan khilafah sebagai ajaran terlarang, ada nggak? Tidak ada. Putusan yang selalu dijadikan rujukan itu adalah putusan penolakan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Itu amar putusan yang menolak gugatan nanti. Nggak ada satupun amar putusan pengadilan yang menyatakan khilafah sebagai ajaran terlarang. Jadi yang terakhir berselisih ya, putusan ya. Jadi ada regeling, ada berselisih, ada berselisih. 3 jenis dasar hukum itu tidak ada satupun yang menyatakan khilafah sebagai ajaran terlarang. Hari ini mulai. Nah, karena itu kalau mereka memframing khilafah terlarang, maka semua di antara kita yang punya ikatan akidah Islam kuat itu harus lebih ramai mengatakan khilafah adalah kewajiban, ajaran Islam. Lah kalau kita diam, maka omongan yang menyatakan ajaran khilafah ini kejahatan ini akan tidak benar. Maka umat akan dijauhkan dengan ajaran agamanya gitu kan. Karena itu hari ini diantara bentuk perlawanannya juga kita harus melakukan perlawanan dengan dakwah, menjelaskan, mendatangkan al-haq. Gak mungkin al-batil itu pergi kalau kita diam tidak menyampaikan al-haq. Ada satu catatan penting yang mesti digarisbawahi di sini. Ketika Khosinuddin mengatakan bahwa banyak orang di Indonesia yang sepertinya menolak khilafah. Jadi sebenarnya khilafah itu bukan sesuatu yang ditolak. Bahwa khilafah itu adalah bagian daripada ajaran Islam, betul itu ada, tetapi bukan HTI yang membawakan khilafah, tetapi Tuhan yang akan menurunkan nanti khalifahnya. Apakah itu berbentuk khilafah dan seterusnya, itu kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Yang jadi persoalan ini kan karena HTI-nya. Ada juga khilafatul muslimin dan seterusnya, ada JAD. Ini semua ini yang mengklaim bahwa mereka adalah orang yang akan mendirikan khilafah. Kan masalahnya di situ. Jadi sekali lagi bukan soal kita tidak suka
khilafah atau suka khilafah. Ini soal orang yang membawa ini. Yang kedua, kita ini sudah punya Pancasila sebagai dasar negara, kita sudah punya demokrasi. Sehingga kemudian apapun yang Anda jajalkan terkait soal sistem pemerintahan yang Anda klaim itu jauh lebih baik, saya kira itu dengan sendirinya tertolak. Apalagi negara Indonesia ini sekali lagi adalah negara yang memiliki banyak budaya yang berbeda-beda. Ada suku yang berbeda-beda, ada bahasa yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda. Sehingga memang Pancasila ini sudah tepat. Karena itu siapapun yang memberikan narasi buruk terhadap Pancasila, ya pasti kita akan lawan. Terutama soal demokrasi. Khilafah ini kan itu hanya jualan Anda. Supaya Anda bisa menarik simpati kepada orang-orang yang beragama Islam. Lagi pula, sekali lagi saya tegaskan kepada Husainuddin ini, tompel HTI, tidak ada sistem pemerintahan yang pernah diwariskan oleh Nabi. Anda hanya mengklaim, yang ada itu adalah sistem pemerintahan yang sebenarnya juga majemuk waktu di Madinah itu. Jadi kalau bicara moderasi beragama, inspirasi kita itu bagaimana Nabi besar Muhammad SAW bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah umat yang beragam waktu dia di Madinah. Dengan bermodalkan satu yang disebut dengan Piagam Madinah yang kurang lebih selalu saya sampaikan sama dengan Pancasila dalam konteks Indonesia. Jadi saya kira begitu, Husainuddin. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa memahami ini. Yang paling penting adalah jangan pernah berhenti dan jangan pernah lelah melawan narasi-narasi kadrum PKO yang akan menghancurkan NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.